15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya itu apa, Bu? Barusan saya dan kita Jarir mendengar berita dari BBC London di Bandung. Mereka menginformasikan bahwa Jepang telah menyerang pada Berarti keadaan kita semua penuh dengan kekuatan. benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita akan memanfaatkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak seluruh bentuk hadiah dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, proklamasi itu adalah hak dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia yang segera harus diproklamasikan. Ayo kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang dan memproklamasikan segera. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan kesepakatan semua? Bagaimana jika rapat siang ini kita tutup? Kalian semua bisa pergi ke kediaman kalian masing-masing menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winata dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suwitro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Ada keterangan apa kalian kemarin ini? Mari masuk. Begini Bung, tadi saudara Sultan Syahrir dan Sukarni mendengar berita Jepang yang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi kami golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Semua pemuda setuju agar Bung Hatta dan Bung Karno segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan oleh PPKI. Tapi sebaiknya Bung Karno, Bung Hatta harus memutuskan hubungan dengan Jepang karena kemerdekaan itu adalah hak kita. Maka dari itu kami kemari untuk mendesak agar proklamasi dinyatakan esok hari, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, untuk sementara itu, Bung Darwis dan Bung Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya dengan yang lainnya. Terima kasih Bu, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan tapi dapat memenuhi permintaan para pemuda karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar. Sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaiknya kita mempertahankan PPKI dan melakukan sidang kembali. Baiklah, rapat kali ini selesai sampai di sini.
Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 WIB, di asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Judanko Singgih, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan dari Wikanda dan Darwis yang telah bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan setuju walaupun didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan dari semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengizinkan Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta pulang Jakarta untuk menghindari dari pengaruh mereka di Jepang? Bagaimana? Gimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana di daerah Cibinong, suatu kota di Kabupaten di daerah Karawang? Tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudarso Subreno dan letaknya di bawah Komandan Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan bagian peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Judanko Singgih tersebut. Tepat pukul 04.00 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Judanko Singgih. Begini, sebelumnya kami minta maaf karena membawa saudara secara paksa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Mohon dipertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Sukarni, kami tahu para pemuda tidak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Judanko Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Baiklah, saya akan segera ke Jakarta dan juga memberitahukan kepada rekan-rekan tentang rencana proklamasi ini. Sebelumnya, terima kasih Saudara Soekarno. Bagaimana saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantar saudara dan sekretaris Anda untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 WIB, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa saudari Ahmad Subarjo datang kemari? Saya datang kemari untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk pergi ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah ada Soekarno, Bung Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, tapi tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda? Benar sekali. Benar, kata Soekarno. Tidak ada kesepakatan untuk memakai rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu, karena hal ini untuk mencegah gangguan
dan halangan Jepang. Dari kami memohon sangat untuk datang dan ikut berunding. Sudah, kami akan memproklamasikan kemerdekaan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Oh iya, apakah sudah punya bendera? Aduh, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih. Bagaimana jika kita menamakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Iya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.